Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan rasa, alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 1 November 2020, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa senantiasa kita doakan orang-orang terdekat di kehidupan kita, terutama tentu saja kedua orang tua kita yang masih hadir di antara kita yang saat ini kondisinya mungkin sedang dalam keadaan sakit. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesabaran, keikhlasan, dan kelapangan hati, dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Allahumma rabbana sa'abil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Demikian pula tentu untuk kedua orang tua kita yang hari ini masih hadir di tengah-tengah kehidupan kita, senantiasa kita doakan dengan doa terbaik. Semoga mereka senantiasa diberikan kelapangan di dalam menjalani kehidupan dan tentu saja mengoptimalkan waktu-waktu di sepanjang hidup dan kehidupannya dengan investasi ibadah karya amal soleh. Terutama juga bagi kedua orang tua kita yang kini sudah dipanggil menghadap Allah. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya, menerima segala investasi, amal perjuangannya, bela dan jasa, serta pengorbanan yang luar biasa untuk kita selaku anak-anaknya. Dan Allah tempatkan mereka pada tempat yang terbaik mestinya. Untuk orang yang hari ini juga sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian demi ujian yang sudah hadapi, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesabaran, keikhlasan, dan senantiasa terbangun jiwa husnudzan. Betapa di balik setiap permasalahan, di balik setiap ujian, Allah SWT sejatinya senantiasa akan memberikan hikmah dari kebaikan demi kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini, insyaallah tema kita berpijaklah hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Berpijaklah hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Insyaallah kita akan buka surah An-Nahl, surah yang ke-16 ya, dimulai pada ayat ke-90 insyaallah hingga ayat ke-93. Di ayat ke-90 hingga ayat ke-93 di surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatan hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih
wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu itu sebagai alat penipu di antaramu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu may yasha' wa yahdi may yasha' wala tus'aluna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Dengarlah, inilah 4 ayat di surah An-Nahl, dimulai pada ayat ke-90 hingga ayat ke-93. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kehidupan manusia atas jalan hidup yang tentu saja penuh dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebenaran. Tidak semata-mata manusia itu harus berada pada nilai kebaikan, tapi juga tentu berada pada bingkai kebenaran. Karena tidak setiap kebaikan itu mengarahkannya pada kebenaran. Oleh karena itu tentu saja tatkala dia berjuang pada nilai-nilai kebenaran, maka tentu jalan hidupnya pun akan bersandar pada nilai-nilai kebaikan. Dan antara nilai kebaikan dan kebenaran itu memang menjadi dua sisi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Seorang tentu saja akan memiliki kesempurnaan di dalam menjalani hidup dan kehidupan, manakala nilai-nilai kebajikan senantiasa mengarahkan dan mengantarkannya kepada semangat untuk senantiasa menjadi orang yang makin bermanfaat. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga tentu bagi orang-orang yang hadir sepanjang hidup dan kehidupannya. Namun di balik itu semua tentu saja apa yang dibangun dari kebaikannya itu bersandar kepada nilai-nilai kebaikan. Dari nilai-nilai kebenaran yang pada dasarnya tentu akan mengarahkannya pada jalan hidup yang makin lurus. Dengan rasa semua hal yang Allah SWT berikan tentu saja mengandung maksud dan tujuan yang lurus, yang pada gilirannya mengarahkan dan membimbing manusia pada jalan hidup yang akan dipenuhi dengan kemuliaan dan keberkahan. Melalui bimbingan dan pesan moral di dalam Al-Quran, bagaimana Allah SWT telah memberikan tugas kepada para nabi dan rasul untuk senantiasa memberikan gambaran-gambaran terkait dengan contoh-contoh, terkait dengan keteladanan di dalam menjalani hidup dan kehidupan yang tentu saja senantiasa bersandar pada nilai-nilai kebenaran. Jiwa istiqomah yang tetap tertanam kuat di dalam hati sanubari, yang di dalam pijakan hidupnya tentu saja akan menghadirkan nilai-nilai hidup yang bernuansa pada nilai kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Dengan rasa melalui lisan para nabi dan rasulnya, Allah SWT mengingatkan umat manusia agar senantiasa menjauhi jalan hidup yang hanya dipenuhi dengan kegelisahan dan keresahan, yang berujung pada kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Tentu saja ini semua terjadi manakala manusia sudah terjebak akibat ketergelinciran hawa nafsu mereka dan ajakan setan yang memang akan terus-menerus melakukan reka perdaya agar manusia berada pada jalan hidup yang penuh dengan kegelapan, jalan hidup yang penuh dengan kebengkokan dan menjauhkan dirinya dari ketaatan menjalankan aturan Allah. Di saat seperti itu tentu saja dia akan bertemu dengan berbagai perkara yang tidak menyenangkan. Bahkan pada ujungnya tentu saja akan menjadi sebuah penyesalan dari kesia-siaan hidup. Kenapa dikatakan sebagai bentuk kesia-siaan hidup? Karena dikala ketika ia baru menyesali di saat perhitungan sudah terjadi, maka tentu saja tidak akan berguna adanya. Lagi ada peluang dan kesempatan untuk memperbaiki diri
Tidak lagi ada peluang dan kesempatan bahkan untuk kembali ke muka bumi dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin saja dia berkeinginan untuk itu, dan memang di dalam Quran juga digambarkan ada mereka-mereka yang tatkala hidup dan kehidupan di dunia mereka hanya diselimuti dengan kejahatan, dosa dan kemaksiatan. Di saat mereka kembali menghadap Allah baru menyadari akan segala kekeliruannya dan bermohon kepada Allah untuk bisa diberikan peluang dan kesempatan kembali ke muka bumi dan melakukan perbaikan-perbaikan atas apa yang mungkin selama ini ditinggalkannya. Namun tentu saja hal ini menjadi perkara yang sia-sia adanya. Sebab peluang dan kesempatan itu Allah SWT berikan di masa manusia hidup, dan Allah SWT berikan itu seluas-luasnya dengan peluang dan kesempatan yang ada. Bahkan tidak hanya itu, Allah SWT juga memberikan bimbingan dan arahan terkait dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran yang kemudian melewati lisan para nabi dan rasul. Disampaikanlah itu semua sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir yang membawa risalah kenabian dan kerasulan diberikan oleh Allah SWT dengan pijakan Al-Quran. Tentu saja di dalamnya penuh dengan begitu banyak jalan yang akan membawa manusia pada kemuliaan dan keberkahan. Namun manakala mereka berpaling, manakala mereka mendustakan, tentu saja mereka hanya akan berhadapan dengan ketergelinciran hawa nafsunya yang berakibat pada kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Dengarase di ayat ke-90 di surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan dan arahan terkait dengan bagaimana kita senantiasa harus berlaku adil, senantiasa berbuat kebajikan dan membangun empati pada sesama. Bagaimana senantiasa memberikan bantuan kepada orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, yang tentu saja hendaknya ini menjadi bagian dari karakter, bagian dari habit, bagian dari budaya di dalam kehidupan. Kemudian juga Allah SWT melarang untuk melakukan perbuatan keji, ya, perbuatan dosa besar, demikian juga kemungkaran dan permusuhan. Tentu saja ini semua adalah bagian dari bentuk pendidikan, bagian dari bentuk pengajaran agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dengarase, inilah aspek hidup yang tentu saja akan membawa manusia pada dasar kemuliaan yang sejatinya kemuliaan. Manakala ditandai hidup ini dengan senantiasa menempatkan nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan. Adil tentu saja secara bahasa adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga mereka-mereka yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dari setiap jalan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia tentu akan menemukan kebahagiaan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Menemukan keberkahan dari nilai kebaikan yang makin bertambah dari waktu ke waktu. Bagaimana manusia juga harus senantiasa berbuat adil, bagian dari nilai-nilai ihsan, ya, dari nilai-nilai keutamaan. Dan adil ini tentu saja diwujudkan dalam bentuk kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ada hak asasi dalam diri kita yang tentu saja juga dibatasi oleh hak-hak orang lain. Namun tentu saja hak yang paling mendasar dari hak yang paling mutlak itu hanyalah ada pada sisi Allah SWT. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di sepanjang hidup dan kehidupan kita jangan sampai berpaling dari apa yang telah menjadi ketetapan di sisi Allah SWT. Keadilan inilah yang tentu saja akan berbanding lurus pada lahirnya kemuliaan bukan hanya pada diri
manusia itu sendiri yang melakukannya, tapi juga tentu saja bagi orang-orang yang hadir di dalam kehidupannya. Dan kebalikannya pendengar AC, manakala itu tidak terjadi maka tentu saja ada kezoliman ya. Dan hati-hati manakala kezoliman ini terjadi, tentu saja ini hanya akan menyengsarakan bukan hanya bagi dirinya tapi juga tentu bagi orang lain. Sehingga apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya patut kita jadikan sebagai bahan peringatan. Ittaqud dulma fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah. Takutlah berbuat zalim karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Apa yang kita lakukan di keseharian kita tentu saja harus bisa membawa bahkan mengantarkan kita dan orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita pada garis hidup yang penuh dengan ketenangan. Terbebas, terhindar diri manusia dari segala bentuk keresahan dan kegelisahan. Oleh karena itu menjauhkan diri dari perkara-perkara yang fahsya, begitu ya, perkara yang keji. Demikian juga munkarat dan permusuhan adalah jalan yang tentu saja akan memberikan kemantapan hati untuk berada pada nilai ketenangan tersebut. Tatkala kita jauhkan perkara fahsya, perkara keji, demikian juga kemungkaran dan permusuhan dalam kehidupan, maka ini akan menjadi modal bagi kita untuk bisa menemukan makna kemuliaan dalam arti yang sesungguhnya. Dan rasa memang ini harus senantiasa menjadi pijakan bagi kita terkait dengan 3 perintah ya dan 3 larangan. Perintah pertama terkait dengan berbuat kebajikan, ihsan. Kemudian berbuat baik kepada sesama. Ini ada nilai empati yang harus dibangun. Dan bagaimana kita juga senantiasa diingatkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Kezaliman itu lawan dari keadilan. Sehingga wajib bagi kita untuk menjauhi segala bentuk kezaliman dengan cara apapun dan dengan dalih apapun. Karena bagaimanapun Islam senantiasa mengajarkan kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa menempatkan hak-hak orang lain pada tempat yang semestinya. Dan ini tentu saja mengandung maksud dan tujuan yang mulia. Agar apa? Agar kita pun tentu bisa mendapatkan hak-hak yang sama. Jangan pernah kita berharap untuk bisa mendapatkan keadilan, manakala pijakan hidup kita juga senantiasa melakukan tindakan kezaliman. Jangan sampai kemudian orang lain harus berlaku adil kepada kita, namun kemudian kita tidak pernah berlaku adil kepada orang lain. Seringkali ada manusia-manusia yang seperti ini kan di dalam kehidupan kita hari ini. Ada yang kemudian dia terus melecehkan, terus melakukan penghinaan. Tapi dikala dia dilecehkan, dikala dia dihinakan, ternyata dia marah. Dan ini tentu saja menggambarkan betapa prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupannya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab manakala manusia ini sudah berpijak pada nilai keadilan, maka nilai-nilai keadilan itu juga akan dirasakan oleh dirinya sebagai pelakunya. Karena dia juga nanti akan mendapatkan hak-haknya yang sama. Oleh karena itu penyimpangan dari keadilan tentu saja ini menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah SWT adalah zat yang maha adil. Sehingga nilai-nilai ini yang juga harus dibangun di dalam kehidupan kita. Tertanam kuat di dalam diri kita untuk senantiasa berpijak pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran tersebut. Menjauhkan kita dari segala bentuk kemungkaran. Menjauhkan kita dari segala bentuk permusuhan. Ya, sebab ada ungkapan punya sahabat 1000 itu kurang, namun kemudian tatkala ada musuh 1 sekalipun, ini tentu saja akan menimbulkan rasa berat dalam diri kita. Kenapa? Karena 1 musuh dalam kehidupan kita tentu hanya akan menggelisahkan diri kita. Oleh karena itu, ini pijakan baik kita untuk senantiasa berlandaskan kehidupan kita pada semangat mawas diri, kehati-hatian. Karena dasar pijakan keadilan itu tentu akan bisa menjamin kelangsungan hidup dari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Di dalam Al-Quran kita banyak menemukan ayat-ayat terkait dengan nilai-nilai keadilan tersebut. Ya kan?
Nah, kita bisa baca di antaranya pada surah Al-Maidah ya di ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Dengar kasih, di ayat ini Allah SWT bahkan menetapkan nilai-nilai keadilan itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Artinya mereka yang adil tentu saja mereka akan menjadi bagian dari hamba yang bertakwa, dari mereka-mereka yang taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka-mereka yang zalim berarti menjauhkan diri dari nilai-nilai ketakwaan. Oleh karena itu nilai takwa inilah yang akan memberikan penguatan di dalam kehidupan setiap pribadi muslim pada upaya untuk bisa menghadirkan dirinya betul-betul layak dikatakan sebagai manusia di dalam makna yang sebenarnya. Karena hari ini bahkan kita menemukan mereka-mereka yang mengaku dirinya manusia tapi hakikatnya ternyata sudah kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Dan ini tentu saja menjadi bagian dari sebuah gambaran yang sangat buruk begitu ya. Kalau fisiknya manusia tapi kemudian perilakunya tidak jauh beda dengan binatang, tidak jauh beda dengan makhluk-makhluk yang sesungguhnya berbeda dengan manusia yang oleh Allah diberikan pondasi dengan potensi akal fikir bahkan ruhiyah. Lantas kemudian justru mereka menyimpang dari potensi dasar yang sudah Allah berikan itu, maka pasti dia akan hina dan terhinakan. Bukan hanya hina di dunia tapi juga tentu hina pula di akhirat. Nah, inilah bagian yang harus senantiasa kita bangun, bagaimana nilai-nilai keadilan itu harus bisa menjadi pijakan di dalam kehidupan. Senantiasa ada nilai-nilai kebajikan, ditandai dengan membangun empati begitu kan pada sesama. Demikian juga bagaimana ada motivasi yang kuat di dalam dirinya untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji. Perbuatan-perbuatan yang tentu berdampak pada perilaku munkarat ya, yang juga nanti bisa menimbulkan permusuhan begitu kan. Orang kemudian gemar melakukan perbuatan-perbuatan munkarat. Sebut saja minum minuman keras, begitu, khamar begitu kan. Apa yang kemudian dia minum dari minuman keras itu tentu saja akan menghilangkan akal sehatnya. Di saat seperti itu tentu saja akan terjadi perkara-perkara yang membahayakan bagi manusia yang lainnya. Terjadilah permusuhan, terjadilah kemudian persengketaan, bahkan konflik yang berkepanjangan. Maka ini sejatinya harus dihindarkan. Dan sejak awal Al-Quran mengisyaratkan kepada kita untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan tersebut. Termasuk di dalamnya pendengar AC hal-hal yang tentu akan menghadirkan pada nilai kebaikan dan kebenaran itu adalah tatkala kita senantiasa memenuhi amanah. Menepati janji-janji yang telah kita sepakati dan tentu saja tidak melanggar sumpah-sumpah yang telah diikrarkan. Terlebih tatkala ikrar atau sumpah itu sudah mengatasnamakan Allah. Ya. Jadi ketika sudah berujar dengan kalimat wallahi demi Allah, maka hati-hati begitu ya, itu semua tentu saja menjadi perkara besar yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala kita bicara tentang sumpah, ya kan, di dalam keterangan hadis dinyatakan oleh baginda Rasulullah bahwa tatkala seorang sudah bersumpah dengan atas nama Allah, maka cukup itu semua menjadi bagian dari kalimat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Karena ungkapan wallahi demi Allah artinya dia sudah menyandarkan semua hal yang dilakukan itu kembali kepada Allah. Oleh karena itu beruntung bagi mereka yang menjaga sumpah-sumpahnya itu tatkala ia awali dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah, dan merugi bagi mereka yang melanggarnya.
Kenapa? Sebab tentu saja ini akan menjadi kehinaan dan kebinasaan di dalam kehidupannya. Allah Maha mengetahui apapun yang diperbuat manusia. Sir wa alaniyah, tersembunyi apalagi yang terang-terangan. Nah, di ayat ke-91 di surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun." Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dengan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada setiap pribadi muslim yang telah menyatakan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah untuk betul-betul menjadikan janji ini sebagai perkara penting untuk ditepati. Terlebih tentu saja ketika mereka sudah mengikat janji itu dengan Allah. Karena kalimat wallahi, demi Allah, itu adalah kalimat yang paling tinggi. Sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Bahkan memang dilarang begitu ya. Tidak boleh kita kemudian bersumpah dengan atas nama makhluk begitu ya. Karena dengan kalimat wallahi, dengan menyebut demi Allah, ini sudah merupakan sumpah yang paling tinggi yang kemudian tidak perlu dikejar lagi dengan kalimat yang lain. Maka biarlah cukup Allah yang Maha tahu atas segala perkara yang dilakukan, dan tentu saja yang bersangkutan telah terikat sumpahnya dengan Allah SWT atas apa yang diucapkannya itu. Mereka diperintahkan untuk menepati janji setia, dari mana keteguhan sikap hati itu tentu saja juga akan kembali kepada seberapa besar janji-janji itu dipenuhi. Oleh karena itu, di ayat ke-91 di surah An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita sebuah peringatan untuk senantiasa menjaga, gitu kan? Menjaga apa yang sudah kita ucapkan dari janji itu, dari apa yang sudah diikrarkan, begitu kan? Sehingga jangan sampai kemudian melanggar atas perjanjian-perjanjian tersebut. Terlebih tadi kalau sudah mengungkapkan kalimat wallahi, demi Allah, maka ini semua tentu saja akan membawa konsekuensi, begitu kan, membawa dampak bagi mereka-mereka yang mengucapkannya. Apa yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah janji yang benar. Sehingga mereka-mereka yang menepati janjinya tentu mereka-mereka yang meyakini akan nilai-nilai kebenaran itu. Sebaliknya bagi mereka yang kemudian berjanji tapi kemudian mengingkari janjinya, artinya mereka sebetulnya sudah menanggalkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupannya, dan berarti dia sudah meragukan akan nilai kebenaran. Salah satu di antara nilai kebenaran itu adalah ketika dia betul-betul meyakini bahwa dari apa yang diucapkan, bahkan dari apa yang diperbuat, pada akhirnya akan berhadapan dengan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kemudian melanggar janji itu, artinya dia sudah meninggalkan bahkan menanggalkan nilai kebenaran. Dan ini berarti mengandung makna dia sudah tidak yakin dengan hari perhitungan dari apa yang nanti akan menjadi awal bagi dirinya berhadapan dengan kehinaan dan kerugian. Dari akibat pelanggaran atas janji-janji, dari akibat atas segala perkara yang kemudian dia khianati. Janji kepada Allah, janji kepada manusia, ya demikian juga harus betul-betul kita penuhi. Terlebih tentu bagi mereka-mereka yang memainkan fungsi begitu ya, dan peran sebagai pemimpin. Dengan level yang tentu saja beragam gitu ya, dari level paling bawah sampai paling tinggi. Maka semua hal yang pernah dia ucapkan dari janji-janjinya itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengar asik, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban, tentu saja kan kita juga di dalam keseharian mengenal apa yang disebut dengan LPJ, dia laporan pertanggungjawaban itu. Semua tentu akan dikoreksi dan dievaluasi. Kalau dalam kehidupan dunia tentu saja apa yang dikoreksi, apa yang dievaluasi itu bisa diperbaiki, ada peluang dan kesempatan untuk perbaiki.
Namun tidak demikian halnya terkait dengan laporan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah berhadapan dengan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika semua perkara yang sudah dilakukan itu dibuka ya, dari kitab amal yang kita lakukan selama hidup, maka tentu tidak lagi ada peluang, tidak lagi ada kesempatan bagi kita untuk melakukan perbaikan. Tidak lagi ada peluang, kesempatan untuk kembali ke dunia. Karena kesempatan dan peluang itu sejatinya sudah Allah berikan kepada kita di saat ketika kita masih hidup. Maka kalau kemudian kita ingin melakukan perbaikan, kalau kita ingin melakukan perubahan-perubahan, maka lakukanlah perubahan-perubahan itu dikala kita masih hidup begitu ya, bukan tatkala kita sudah mati. Karena apa? Karena semua hal yang kalau sudah terjadi kematian dalam kehidupan kita, maka semuanya tentu saja menjadi sia-sia. Penyesalan yang tidak berguna. Karena bagaimanapun kita tidak akan mungkin bisa mengulang waktu kita begitu ya. Kalau dalam istilah siaran kita hari ini mungkin ada istilah siaran tunda. Tapi tidak dengan jalan hidup kita. Tidak ada istilah siaran tunda, mengulang kembali. Walaupun ada istilah reuni. Tapi kan kenyataannya tidak sama sebagaimana yang pernah terjadi di masa awal ketika kita melewatinya. Nah, hidup ini tentu saja bagian dari lintasan yang kalau kemudian sudah kita lewati dengan kebaikan, maka jaga, pertahankan itu sampai di penghujungnya. Jangan sampai di awal baik, justru malah di penghujungnya penuh dengan keburukan. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah su'ul khotimah, berarti kan penghujung kehidupan yang buruk. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar di penghujung kehidupan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kebaikan itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena tentu saja yang akhir itu lebih baik daripada permulaan. Yang ini yang harus kita jaga, yang tidak semua orang bisa menjaganya gitu kan. Oleh karena itu pondasi keimanan adalah kata kunci bagi kita untuk bisa menjaga pondasi hidup dan kehidupan kita agar senantiasa berada pada nilai-nilai kebenaran, senantiasa lurus begitu ya, disiplin begitu. Jadi istiqomah itu kan mengandung makna disiplin hidup. Jadi tidak berpaling begitu ya, tidak ada dusta di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pendidikan, pengajaran dan pembelajaran agar kita senantiasa menjaga nilai-nilai kebaikan itu dan menjaga nilai itu pada upaya untuk berada pada pijakan kebenaran. Oleh karena itu mereka yang berpaling, mereka-mereka yang melanggar sumpah, mereka yang melanggar janji, di ayat ke-92 itu kan digambarkan seperti seorang perempuan. Perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, kemudian menjadi cerai-berai kembali. Ini tentu saja maknanya sangat luar biasa, begitu ya, bahwa bagi mereka-mereka yang menjadikan sumpah atau janji sebagai alat untuk menipu, tentu saja ini akan menjadi kerugian bagi dirinya. Kenapa? Karena dia mungkin berpikir untuk bisa mendapatkan hal yang membahagiakan dirinya, dia harus melakukan tindakan-tindakan yang curang. Namun tentu saja itu adalah perkara yang buruk begitu ya. Terlebih ketika dia melihat bahwa kelompok yang dihadapinya adalah kelompok yang besar, sehingga kemudian untuk bisa mendapatkan hal yang mudah, dia kemudian berpijak kepada kelompok yang besar tersebut. Oleh karena itu Allah SWT juga mengingatkan kembali kepada kita apa-apa yang seharusnya kita jaga dari apa yang harus kita pelihara. Jangan sampai kemudian kita dikategorikan seperti hanya seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, rapi, namun kemudian jadi cerai-berai kembali. Tatkala mengingkari sumpah-sumpah dari perjanjian itu sebagai alat untuk menipu agar dia bisa mendapatkan keuntungan. Nah, di ayat ke-92 Allah ingatkan itu. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yablukumullahu bih wala yubayyannana lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat menipu di antaramu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain.
Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ayat ini sekali lagi mengungkapkan tentang bagaimana beratnya, begitu bagaimana ruginya mereka-mereka yang melanggar perjanjian atau sumpah. Mereka yang melanggar sumpah, mereka yang melanggar perjanjian itu diumpamakan seperti seorang perempuan begitu ya, yang mengurai benangnya yang sudah dipintal kuat, rapi, tiba-tiba menjadi bercerai-berai. Nah, ini adalah gambaran dari tingkah pola mereka yang bodoh begitu ya. Mereka yang sudah terjebak oleh hawa nafsunya karena keinginan untuk mendapatkan kesenangan yang saat, lantas kemudian mengorbankan perjanjian yang sudah mereka buat, terlebih ketika mereka sudah menyatakan nama Allah di dalam janji atau sumpah-sumpah mereka. Nah, ini yang tentu saja harus juga diwaspadai, terlebih bagi mereka-mereka yang seringkali banyak bersumpah, mereka yang seringkali banyak berjanji. Ketika mereka ingin mendapatkan posisi, mendapatkan kedudukan, biasanya tak jarang mereka kemudian melakukan janji-janji manis begitu, yang kemudian mereka jadikan itu kadang sebagai alat menipu. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan dukungan yang banyak. Namun kemudian di kemudian hari, tatkala dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, dia tinggalkan itu semua, seakan-akan dia tidak pernah berjanji, sehingga dia mengingkari janji-janji itu. Dia lupa bahwa sungguhnya apa yang dia lakukan itu sungguhnya adalah perkara bodoh, perkara yang sangat keliru. Terlebih tentu saja mereka menjadi makin kabur begitu ya pemahamannya, seolah-olah tidak lagi ada pertanggungjawaban si Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau dalam kehidupan manusia tentu saja mereka bisa berpaling, ya istilahnya bisa mangkir begitu ya. Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Ya, sekecil apapun pelanggarannya tentu saja nanti akan ada balasannya. Sebagaimana ketika manusia berbuat kebaikan, maka sekecil apapun kebaikan itu tentu akan ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar AC, ini tentu saja juga menjadi ayat yang penuh hikmah, penuh pelajaran dan peringatan agar kita betul-betul berhindar diri dari perilaku-perilaku yang buruk, terutama terkait kalau sudah melewati sebuah akad begitu ya, dari sebuah perjanjian yang harus dipenuhi dengan sebenar-benarnya. Dan apa yang kemudian terjadi dalam fenomena kehidupan kita hari ini tentu bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi peringatan berharga dalam kehidupan kita. Betapa banyak mereka-mereka yang bersumpah, mereka-mereka yang berjanji, namun kemudian sumpah dan janjinya itu mereka ingkari. Mereka berpaling, seakan-akan mereka tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Dengan entengnya mereka berdalih begitu ya. Namun tentu saja mereka lupa begitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan pada akhirnya akan berhadapan dengan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh kemudian mereka pura-pura lupa, maka insya Allah tentu saja hal itu tidak mungkin bisa mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa dan melupakan apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Dari apapun yang telah dikerjakannya, maka semuanya itu tentu akan berhadapan dengan tanggung jawab. Dengar saya di ayat ke-93, Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada kita, sebuah bimbingan dan arahan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nilai-nilai hidup untuk senantiasa kembali kepada ikhtiar untuk berada pada garis hidup yang lurus begitu ya. Kenapa? Karena nilai-nilai hidup inilah yang sesungguhnya akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Allah sesungguhnya sangat mudah, Allah sangat mampu begitu ya untuk menghadirkan manusia itu berada di dalam satu dasar pijakan keyakinan. Namun tentu saja ini semua kembali kepada diri manusia itu sendiri. Bagaimana dia bisa menjalankan ketaatan itu kepada Allah di dalam makna yang sesungguhnya. Dengan demikian tentu saja manusia ini akan berada pada kemuliaan manakala dia taat kepada perintah Allah, namun dia akan berada pada garis keburukan bahkan kehinaan dan kebinasaan manakala dia melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah
walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tapi Dia menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi di penghujung ayat ini kita senantiasa diingatkan kembali bahwa apapun yang kita kerjakan semua pasti akan berhadapan dengan pertanggungjawaban. Ada pertanyaan dari apa yang tentu akan menentukan langkah hidup kita. Selamat ataukah celaka, beruntung ataukah rugi, kemenangan ataukah kekalahan. Dan Allah SWT tentu saja mengisyaratkan hal ini kepada kita selaku hambanya agar kita selalu mawas diri, agar kita selalu berhati-hati. Berpegang pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran adalah merupakan bagian dari langkah awal bagi kita untuk berada pada kemuliaan sebagaimana yang kita harapkan. Baik pendengar AC, kita sudah berada di penghujung acara kita Mun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini dari surah An-Nahl ya, di ayat ke-90 hingga ayat ke-93 memberikan banyak pencerahan kepada kita terkait dengan bagaimana kita senantiasa harus berpijak hidup ini pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Dan senantiasa kita akan berjuang, berusaha untuk menghiasi hari-hari kita pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran tersebut. Dari Allah kita harapkan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah SWT senantiasa menguatkan langkah pijakan hidup dan kehidupan kita pada nilai kebaikan dan nilai-nilai kebenaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah